Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anita dari Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Jalan-jalan ke Malaysia, beli baju di Timah Butik, salam sayang dari saya untuk Ibu Husnul Khotimah yang cantik. Dalam video ini, saya akan membahas tentang 4 materi. Materi yang pertama tentang kesantunan berbahasa, yang kedua tentang keterampilan berbicara, yang ketiga tentang keterampilan membaca, dan yang keempat tentang keterampilan menyimak. Baiklah, kita akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu tentang kesantunan berbahasa. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan kesantunan berbahasa? Jawabannya adalah kesantunan berbahasa juga disebut dengan sebuah etika dalam berkomunikasi. Kesantunan berbahasa terbagi menjadi dua, yang pertama kesantunan linguistik dan yang kedua kesantunan pragmatik. Dalam pembahasan kesantunan linguistik ini, kita khususkan lagi kepada kalimat imperatif atau kalimat perintah. Biasanya kalimat perintah ini cenderung tidak sopan karena mengandung makna yang menyuruh atau meminta. Kesantunan linguistik dalam kalimat tuturan imperatif mencakup 4 hal. Yang pertama, panjang pendeknya tuturan sebagai penentu kesantunan. Semakin panjang kalimat tuturan, maka semakin santun kalimat tersebut. Dan juga sebaliknya, semakin pendek kalimat tuturan, semakin tidak santun. Contohnya, ambil daftar hadir itu. Contoh selanjutnya, ambilkan daftar hadir itu. Dari kedua contoh tersebut, bisa kita lihat kalimat kedua adalah kalimat yang lebih santun, karena kalimat kedua lebih panjang dibanding dengan kalimat pertama. Yang kedua, urutan tuturan sebagai penentu kesantunan linguistik tuturan, yaitu dengan mengajukan alasan terlebih dahulu, kemudian baru kalimat perintah. Contohnya, ruangan ini akan digunakan oleh wali murid untuk rapat. Bersihkan dulu meja itu cepat. Bisa kita lihat di dalam kalimat tersebut, kita menggunakan alasan terlebih dahulu, baru kemudian menyatakan perintah kepada orang lain. Urutan tuturan ini bisa kita gunakan dalam sehari-hari. Yang ketiga, intonasi. Apabila intonasi ini dipanjangkan, maka kalimat tuturan kita akan semakin tidak santun. Contohnya, kirim surat itu. Intonasi ini juga berhubungan dengan mimik wajah kita. Selanjutnya, yang keempat adalah pemakaian penanda kesantunan. Ada 3 macam kata penanda kesantunan apabila kita gunakan, maka kata tersebut akan semakin santun. Contoh kata tersebut adalah tolong, mohon, dan silahkan. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa kesantunan linguistik dalam tuturan imperatif mencakup 4 hal. Yang pertama tentang panjang pendeknya tuturan, yang kedua tentang urutan tuturan, dan yang ketiga tentang intonasi, dan yang terakhir tentang pemakaian penanda kesantunan. Selanjutnya yang kedua adalah kesantunan yang diukur dari segi pragmatik. Ukurannya adalah makna atau arti dalam kalimat yang kita tuturkan. Kesantunan pragmatik ini sangat bergantung pada konteks. Konteks adalah segala sesuatu yang melatar belakangi teks. Konteks juga bisa bergantung kepada lawan bicara. Lawan bicara kita mempengaruhi sejauh mana kesantunan yang kita utarakan. Contohnya, ketika mahasiswa berbicara dengan dosen, maka mahasiswa akan menggunakan kata-kata yang sesantun mungkin. Berbeda dengan mahasiswa yang berbicara dengan teman sejawat atau teman sekelas. Dalam kesantunan pragmatik ini, sebuah kalimat tidak akan diwujudkan dalam kalimat imperatif, tetapi kalimat non-imperatif. Maksudnya adalah tujuan penutur adalah memerintah, namun kata yang diucapkan tidak dalam kata perintah. Lalu dalam kalimat seperti apa? Tentu saja dalam kalimat yang lain, seperti dalam kalimat imperatif dan kalimat deklaratif, atau biasa disebut dengan kalimat pertanyaan dan kalimat pernyataan. Contohnya, ketika cuaca panas, ada mahasiswa yang menggunakan kipas tangan. Selanjutnya, dosen bertanya, apakah kipas angin itu berfungsi? Padahal maksud dosen tersebut adalah tolong nyalakan kipas angin.
Kalimat tersebut termasuk kalimat santun karena memerintah secara tidak langsung. Dan kalimat tersebut adalah termasuk contoh kalimat pertanyaan yang bermakna kalimat perintah. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesantunan pragmatik imperatif dalam tuturan deklaratif, atau bahasa lainnya kesantunan makna dalam kalimat perintah yang dituturkan dari kalimat pernyataan. Contoh yang pertama, buka kamus besar bahasa Indonesia Anda masing-masing. Contoh yang kedua, tugas menulis karya ilmiah ini perlu bantuan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalimat yang pertama adalah kalimat perintah yang mengandung makna perintah, yaitu membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan kalimat kedua adalah kalimat pernyataan yang mengandung makna perintah, yaitu apabila ingin mengerjakan tugas, buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi yang kedua, yaitu tentang keterampilan berbicara untuk seminar dan presentasi. Materi ini sangat diperlukan oleh mahasiswa agar terampil dalam berbicara. Berhubung di semester 1 ini, banyak sekali kita melakukan diskusi dan sebagainya yang memerlukan keterampilan dalam berbicara. Bisa dan terampil adalah dua hal yang berbeda. Bisa berarti bisa dan hampir semua orang bisa berbicara. Dan selanjutnya terampil itu memerlukan keahlian khusus. Kemudian kita akan membahas apa saja yang mempengaruhi ketidaksantunan berbahasa. Faktornya antara lain kritikan secara tidak langsung dengan kata-kata kasar, yang kedua dorongan emosi penutur, yang ketiga protektif terhadap pendapat, dan yang keempat menuduh orang lain dengan memojokkan mereka. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam kesantunan pragmatik tidak diwujudkan dalam kalimat imperatif, tetapi dalam kalimat non-imperatif. Kemudian kita akan membahas apa saja yang mempengaruhi ketidaksantunan berbahasa. Faktornya antara lain kritikan secara tidak langsung dengan kata-kata kasar, yang kedua dorongan emosi penutur, yang ketiga protektif terhadap pendapat, dan yang keempat menuduh orang lain dengan memojokkan mereka. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam kesantunan pragmatik tidak diwujudkan dalam kalimat imperatif, tetapi dalam kalimat non-imperatif. Maksudnya, tujuan penutur adalah memerintah, tetapi tidak diwujudkan dalam kalimat perintah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi yang kedua, yaitu tentang keterampilan berbicara untuk seminar dan presentasi. Materi ini sangat diperlukan oleh mahasiswa agar terampil dalam berbicara. Berhubung di semester 1 ini, banyak sekali kita melakukan diskusi dan sebagainya yang memerlukan keterampilan dalam berbicara. Bisa dan terampil adalah dua hal yang berbeda. Bisa berarti bisa dan hampir semua orang bisa berbicara. Dan selanjutnya terampil itu memerlukan keahlian khusus. Untuk melatih berbicara agar berkualitas melibatkan 3 hal. Yang pertama tentang kualitas diri, yang kedua kualitas materi, dan yang ketiga cara penyampaian. Baiklah, kita akan bahas satu persatu tentang materi tersebut. Materi yang pertama tentang kualitas diri. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas diri. Yang pertama, menciptakan daya tarik Anda, yaitu atau biasa juga disebut dengan inner beauty, yang membuat Anda berbeda dibanding orang lain. Yang kedua, fokus pada pendengar kita, yaitu apabila kita berbicara, fokuskan bagaimana cara kita memuaskan pendengar kita yang beda-beda tipe. Yang ketiga, menguasai proses, yaitu apabila ada kata yang tidak kita mengerti, jangan mengucapkan kata tersebut, namun pahami dulu kata tersebut, baru kita ucapkan. Untuk meningkatkan kualitas diri, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu tentang kepercayaan diri. Dan juga ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri, yaitu yang pertama tentang persiapan. Kita harus mempersiapkan dulu materi yang akan kita sampaikan. Hal tersebut bisa termasuk dengan dasar dalam persiapan. Yang kedua, berpikir positif dan tetaplah optimis. Yang ketiga, performance. Apabila kita ingin dilihat sebagai orang yang lucu, maka kita harus menggunakan kata-kata humor.
Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas diri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan materi yang berkualitas. Untuk membuat materi yang berkualitas, kita harus memperhatikan siapa saja yang tampil saat kita presentasi. Jangan sampai salah sasaran. Misalnya, kita menyiapkan materi untuk orang tua, namun ternyata anak-anak juga hadir dalam presentasi kita. Selanjutnya, yang ketiga adalah kualitas cara penyampaian. Dalam berbicara, tidak hanya mulut yang bergerak, namun juga kontak mata serta gerakan tubuh lainnya seperti kedua tangan kita. Jangan sampai fokus membaca makalah saja, namun sesekali pandanglah orang yang mendengar kita. Jadi, bisa dan terampil tadi adalah dua hal yang berbeda. Bisa berarti bisa, dan hampir semua orang bisa berbicara. Selanjutnya, terampil memerlukan keahlian khusus dan perlu dilatih. Untuk melatih berbicara agar berkualitas tadi melibatkan 3 hal. Yang pertama tentang kualitas diri, yang kedua kualitas materi, dan yang ketiga kualitas cara penyampaian. Dan juga ada 3 hal untuk meningkatkan kepercayaan diri, yaitu tentang persiapan, berpikir positif, dan performance. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tentang keterampilan membaca. Seperti yang saya sebutkan tadi, bisa dan terampil adalah dua hal yang berbeda. Karena terampil memerlukan teknik khusus. Misalnya, ada keterampilan membaca puisi dan juga membaca berita. Keduanya sama-sama membaca, namun ada tekniknya yang berbeda. Pada kali ini saya khususkan lagi pembahasannya kepada membaca kritis, karena hal ini perlu untuk mahasiswa karena sering melakukan diskusi. Membaca kritis dan membaca biasa adalah dua hal yang berbeda. Bedanya adalah apabila membaca kritis bertujuan untuk memahami bacaan secara detail, dapat menganalisis dan mengkritisi hasil bacaan. Sedangkan membaca biasa adalah kegiatan membaca untuk membuat rangkuman dari buku tersebut. Dari membaca kritis ada tekniknya, yaitu dengan SQ3R. S yang pertama berarti survei. Survei ialah kegiatan untuk mengetahui gambaran secara umum buku tersebut. Yang kedua, question atau pertanyaan. Bisa kita gunakan rumus 5W plus 1H, yaitu apa, mengapa, bagaimana, kapan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah read atau kegiatan membaca. Yang keempat, riset. Biasanya dilakukan ketika kita sudah selesai membuat pertanyaan dan mencari jawaban. Atau bisa juga dilakukan dengan kita menutup buku yang kita baca, kemudian kita mengingat-ingat kembali materi yang penting yang ada di dalam buku tersebut. Yang kelima adalah review, yaitu tentang kegiatan mengembalikan bacaan dari awal sampai akhir. Setelah kita melakukan SQ3R, kita melakukan analisis atau kritik terhadap isi bacaan yang kita baca. Diharapkan para mahasiswa atau siapapun yang membaca sebuah berita tidak langsung mempercayai berita tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, banyak sekali informasi bohong atau yang biasa disebut dengan hoax. Selanjutnya, yang harus dilakukan para pembaca adalah berusaha mencari fakta-fakta sehingga akan mengimbangi tulisan yang ditulis oleh penulis. Membaca kritis juga berkaitan dengan sintesis. Secara sederhana, misalnya saya membaca 3 buah bukunya yang berbeda, namun sama-sama membahas tentang pendapat. Kemudian 3 buku tersebut saya baca, dan setelah saya membaca 3 buku tersebut, saya mempunyai pendapat yang berbeda dibanding 3 buku tersebut. Jadi, kita simpulkan bahwa keterampilan membaca adalah hal yang berbeda dengan membaca biasa. Karena terampil memerlukan keahlian khusus. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami bacaan secara detail, dapat menganalisis dan mengkritisi hasil bacaan. Dalam membaca kritis tadi, kita memakai 5 rumus, yaitu SQ3R. S yang pertama berarti survei, yang kedua question, R yang pertama read,
R kedua riset, dan R ketiga review. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah keterampilan menyimak. Menyimak bukan hanya sekedar kita melihat atau kita mendengar saja, namun menyimak adalah sebuah proses berpikir, yaitu kita menganalisis yang kita lihat dari segi berbagai hal, seperti simbol, kenyataan, maupun situasi yang ada pada objek yang kita amati. Sekarang kita akan membahas apa saja proses untuk menjadi penyimak yang baik. Ada 5 tahapan yang harus dilalui untuk menjadi penyimak yang baik. Yang pertama, mendengar. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, menginterpretasi. Yang keempat, menilai. Dan yang kelima, memberikan respon. Kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang mendengar. Bukan hanya mendengar saja, namun kita harus berfokus ke sumber suara dan mengabaikan suara-suara yang lain. Lalu, seperti apa suara-suara yang lain itu? Suara-suara lain itu seperti suara kendaraan, suara TV, dan lain-lain. Tahap kedua adalah memahami. Pada bagian ini, penyimak memahami setiap kata yang ia dengar. Tahap ketiga yaitu tentang menginterpretasi, yaitu sama halnya dengan menafsirkan terhadap kalimat yang ia dengar. Yang keempat, penyimak memberikan penilaian, yaitu mengevaluasi pendapat orang tadi yang ia simak. Yang kelima adalah proses menanggapi atau memberi respon. Jadi, respon apa yang ia keluarkan tergantung pada proses yang saya sebutkan tadi. Jadi, kesimpulan pada materi ini adalah menyimak berarti sebuah kegiatan pikiran atau proses berpikir, menganalisis yang dilihat dari berbagai simbol, kenyataan, maupun situasi pada objek yang kita amati. Ada 5 tahapan yang dilalui untuk menjadi penyimak yang baik. Yang pertama tentang mendengar, yang kedua tadi tentang memahami, yang ketiga menginterpretasi, yang keempat menilai, dan yang kelima memberikan respon. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.